Jumpa lagi bersama saya Saipudin Nur Rahim di channel Saipudin Nur Rahim. Kali ini kita akan membahas manga One Piece chapter 979. Yang kalian ketahui, chapter berikut ini rilis pada hari kemarin. Nah, di sini banyak sekali pembahasan menarik yang kita akan ulik-ulik semuanya. Oke, kita langsung lanjut saja dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk melanjutkan dan mengembangkan channel kita ini. Kali ini kita akan membahas tentang Tobiropo mencari putra Kaido demi All-Star di chapter 979 kali ini. Dalam One Piece chapter 979 terungkap jika Kaido menantang Tobiropo untuk mencari sang anak. Terlihat Kaido yang sedang berdiri tegak di situ dan menyuruh Tobiropo untuk mencari sang anak yang bernama Yamato. Nah, di chapter kemarin kita memprediksi anak Kaido seperti apa. Sampai di chapter ini kita belum melihat anak Kaido itu seperti apa. Tapi yang jelas nama anaknya sudah diketahui, yaitu bernama Yamato. Yang bisa menemukan putra Kaido dapat menantang salah satu All-Star petinggi terkuat bajak laut Base. Dalam manga One Piece chapter 979 ini yang berjudul Family Travel, Gyakuju no Kaido sang Yonko meminta Tobiropo untuk mencari sang putra yang hilang sebelum perjamuan festival api. Siapapun yang bisa melakukannya dapat bertarung dengan salah satu All-Star alias naik ke jabatan lebih tinggi di bajak laut Beast. Ini akan menjadi perebutan tahta yang sangat menarik, di mana Tobiropo akan berlomba-lomba mencari anaknya Kaido. Kita membidik salah satu ekstrak, salah satu supernova yang bergabung dengan Kaido. Apakah mungkin X-Drake akan melakukan sesuatu yang sangat krusial? Apakah dia akan berkhianat? Kita tidak tahu. Kalau prediksi saya sendiri, kemungkinan di saat mencari anaknya Kaido, X-Drake kemungkinan akan berkhianat. Karena Law Luffy Kid sudah menyerang, pasti pun dia akan memanfaatkan keadaan tersebut. Karena dia sebenarnya adalah mata-mata angkatan laut. Bisa jadi dia akan memanggil angkatan laut saat perang terjadi. No, hanya Oda Sensei yang tahu. Kita hanya terus mengikuti alur ceritanya. Oke, kita lanjut ke pembahasan lagi. Sejak kemunculan Tobiropo di chapter 978, sudah terlihat bahwa kelompok yang terdiri dari Sasaki, Woswo, Big One, X-Drake, Ulti, dan Black Maria ini tidak akur dengan All-Star. Queen the Plague, salah satu All-Star yang juga berperan sebagai Saigai atau bencana, memperolok Tobiropo di depan seluruh anggota bajak laut Kaido. Alih-alih ketakutan, Ulti, Sasaki, dan Woswo tampak siap jika harus melawan Queen. Sangat menarik pertarungan antara mereka ini ya, teman-teman. Hal ini tidak lumrah dalam hierarki bajak laut lain di dunia One Piece. 3 komandan manis bajak laut Big Mom, yaitu Charlotte, Crackers, Moti, dan Katakuri, tanpa dihormati orang-orang yang di bawah kendali mereka. Ketidaklumrahan ini akan terungkap di chapter 979 bahwa bajak laut Kaido menggunakan sistem perankingan yang unik. Kaido ini mungkin menerapkan sistem seperti ini agar anak-anak buahnya itu berlomba bersaing menjadi yang terbaik.
karena menurut saya Kaido itu orangnya yang suka sekali anak buah yang harus kuat sekuat-kuatnya. Mereka yang berstatus Tobi Roppo, para headlaners terkuat, berhak untuk menentang All-Star yang mendapatkan posisi mereka jika disetujui oleh Kaido. Sistem seperti ini mirip dengan sistem bajak laut Rocks pimpinan Rocks the Sebek, tempat Kaido dulu pernah menjadi anak buah kapal. Menarik juga ya. Mungkinkah perang besar ini akan terjadi dengan angkatan laut atau dengan bajak-bajak laut yang lainnya terlibat? Dalam sistem ini dapat diraba pula bahwa Jack the Drog yang menduduki posisi All-Star adalah orang baru dibandingkan dengan King dan Queen yang tampak sederajat. Cara Jack memanggil King dan Queen sebagai abang dan cara kedua orang tersebut merendahkan Jack di chapter 925 menyiratkan hal ini dan terlihat jelas di situ. Sejak chapter 977 terungkap sebuah masalah, yaitu hilangnya anak Kaido menjelang perjamuan festival api. Dari sinilah King kemudian menggunakan nama Kaido agar Tobi Roppo mau berkumpul dan mencari sosok anak tersebut. Mengingat sebelum ini Kaido hendak mengumumkan aliansinya dengan Big Mom. Ya, dan kita ketahui di chapter ini Big Mom sedang menuju ke pulau tempat Kaido berada, dan mereka akan menjadi aliansi Yonko untuk pertama kalinya dan bernostalgia karena sebelumnya mereka berdua pernah satu kapal di bajak laut Rocks. Apakah Luffy dan Law Kid bisa menumbangkan kedua aliansi Yonko ini? Ataukah mereka akan kalah telak? Kita tidak tahu. Kita lanjut lagi ke topik utama. Ada atau tidaknya sang anak dalam perjamuan bakal berperan penting. Ulti sejak chapter 978 menekankan masalah Kaido ini adalah masalah keluarga. Ini membuka kemungkinan anak Kaido tersebut adalah hasil hubungan Kaido dan Big Mom. Wow. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika anak ini adalah hasil hubungan Yonko Kaido dan Yonko Big Mom? Menurut kalian gimana? Tulis di komentar saya. Jika menurut kalian anak Kaido ini adalah hasil hubungan dengan Big Mom. Jika bukan demikian, ada sesuatu yang dilakukan Big Mom kepada anak tersebut sehingga Kaido merasa perlu menunjukkannya kepada sang Yonko bernama asli Charlotte Linlin tersebut. Ada apa ya? Semakin penasaran saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Di chapter 978, Kinemon merasa heran dengan keadaan di pos penjagaan Onigashima, markas besar Kaido. Pasalnya tidak ada pengawal istimewa. Ini aneh karena Kanjuro yang menculik Momonosuke kabur dari pasukan aliansi dengan bangau lukisannya. Kanjuro terlihat lebih dahulu bergerak sehingga seharusnya sudah memberitahu Koruzumi Orochi tentang pergerakan pasukan aliansi. Kemungkinan besar Kanjuro tersesat di Onigashima. Kanjuro selama ini selalu hidup bersama Akazaya Nine dan Momonosuke. Bahkan ia termasuk yang dilemparkan oleh Kozuki Toki ke masa depan. Selama ini kontaknya terjadi hanya dengan Orochi, bukan dengan Kaido. Di sisi lain kita melihat Zoro yang mulai bertindak sesuka hatinya dan akan tersesat. Apakah Zoro akan bertemu dengan Kanjuro dan apakah mereka akan bertarung? Kalau menurut Mimin, kemungkinan mereka akan bertemu dan akan bertarung, tapi pertarungannya tidak begitu lama. Dan Zoro yang akan membawa Momonosuke kembali. Oleh karenanya Kanjuro harus melakukan cara khusus agar bisa menyelinap ke dalam perjamuan. Jika tidak, di mata bajak laut Kaido ia akan tetap dianggap sebagai musuh yang bisa dibantai. Betul sekali, karena hanya yang tahu Kanjuro itu mata-mata cuma Orochi, dan
Yonko Kaido tetap menganggapnya adalah pasukan dari Kinemon. Di sisi lain, Momonosuke sudah membulatkan tekad. Anak berusia 8 tahun seperti dirinya memang tidak bisa langsung mengikuti jejak kepahlawanan sang ayah, yaitu Kozuki Oden. Namun dengan bersikap tenang sembari menyusun strategi agar bebas dari Kanjuro, Momonosuke akan terlihat mampu berpikir matang. Penculikan Momonosuke oleh Kanjuro ini dan kemungkinan petualangannya sendirian di Onigashima penting bagi perkembangan karakter sang calon shogun baru Wano Kuni. Salah satu adegan penting sejak Kaido diketahui memiliki anak adalah peristiwa di chapter 973. Ketika itu Kaido sudah dalam posisi mencekik Momonosuke dan bisa membunuh kapan saja. Setelah memperolok Momonosuke bahwa Kozuki Oden sang ayah adalah tuan bodoh, Kaido membiarkannya hidup-hidup. Bisa jadi sikap Kaido membebaskan Momonosuke kala itu hanyalah penebusan, karena ia menang dari Kozuki Oden dengan cara curang dibantu Kurozumi Higurashi yang menyamar. Namun sebelum Kaido membebaskan Momonosuke, sang bocah yang kala itu berusia 6 tahun dengan ketakutan berkata, "Ayah adalah kesatria hebat dan aku suatu saat nanti akan memanggul negara ini di bahuku." Kalimat inilah yang membuat Kaido terkesima sesaat. Bukan tidak mungkin kepercayaan Momonosuke kepada Kozuki Oden yang demikian kuat inilah yang membuat naluri kebapaan Kaido tersentuh. Apalagi jika anak Kaido ternyata memiliki cacat atau kelemahan tertentu sehingga tidak peduli dengan figur sang ayah. One Piece karya Eiichiro Oda sudah diserialisasikan di Shonen Jump Wiki sejak 22 Juli 1997. Hingga April 2020 sudah terdapat 96 tankobon atau volume manga ini. Ini adalah sejak tahun kelahiran saya sampai sekarang, berarti sudah 23 tahun One Piece berjalan dan saya masih mengikutinya. Diumumkan manga ini sudah sejumlah 473 juta kopi di 43 negara di seluruh dunia, angka penjualan tertinggi untuk manga. Wah, kita beri tepuk tangan dulu untuk manga kesayangan kita yaitu One Piece. Arch Wano Kuni dalam One Piece ini mengadaptasi cerita rakyat Jepang. Ya, kita bisa melihat dari segi bangunan, pakaian, makanan, dan tradisi-tradisi di AR sekarang ini memang lebih mendekat ke negara Jepang. Karena memang sebelumnya belum ada tempat-tempat yang berbau aroma-aroma Jepang. Momotaro yang bertarung menaklukkan para Oni Iblis di Onigashima dalam One Piece yang berperan sebagai Momotaro adalah Momonosuke, sang pewaris tahta Wano Kuni yang akan menghadapi Kaido, makhluk terkuat di dunia yang tinggal di Onigashima. Oke, itulah review untuk chapter 979. Jika masih ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga hanya YouTuber pemula dan hanya berbagi informasi dengan kalian. Jadi kita besok akan melanjutkan lagi prediksi chapter berikutnya. Saya akan mengulik-ngulik lagi apa saja yang akan terjadi di chapter berikutnya. Tetap pantengin channel ini dan dukung terus channel ini. Salam anime, salam lovers One Piece. Dan juga kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap stay di rumah. Aturi pemerintah yang ada agar COVID-19 ini segera usai, karena kita semua ingin keadaan normal kembali, beraktivitas seperti biasa dan berbahagia seperti biasa dengan keluarga dan dengan teman-teman. Oke, sekian dari saya, itulah pembahasan topik One Piece hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.